Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para samiin kisah sahabat Nabi 313. Kali ini saya akan menceritakan tentang pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Abbas radhiyallahu an ibni Abdul Muthalib. Sayyidina Abbas adalah paman Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan umur beliau itu sebaya dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah seseorang yang ahli diplomatis. Buktinya apa? Dulu pernah ada cerita bahwasanya Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah masuk Islam. Tapi di zaman itu Islam itu masih belum terang-terangan, masih sembunyi-sembunyi. Namun kesalahan Abu Dzar di situ, dia masuk Islam secara terang-terangan. Abu Dzar pergi ke Masjidil Haram dan dia teriak-teriak kalimat syahadah di depan orang-orang Quraisy. Ya ma'syarul Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya ma'syarul Quraisy, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi orang-orang Quraisy itu marah karena mendengar Abu Dzar yang terang-terangan masuk Islam. Akhirnya Abu Dzar dihajar habis-habisan oleh orang-orang Quraisy. Nah, di situ ada peran penting dari paman Kanjeng Nabi. Wahai orang-orang Quraisy, apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan ini adalah berbahaya. Loh, kok kenapa? Iya, karena dia adalah orang Ghifar. Coba kalian pikirkan bagaimana perasaan keluarganya kalau tahu kita menghajar habis-habisan orang Quraisy. Menghajar habis-habisan orang Quraisy itu telah menganiaya saudaranya itu orang Ghifar. Pasti mereka juga akan marah. Hati-hati kalian, karena mendengar ucapan dari Sayyidina Abbas, akhirnya dia pun orang-orang Quraisy melepaskan Abu Dzar. Dan itulah kenapa dia menjadi orang yang ahli diplomatis. Adapun Abbas radhiyallahu an itu masuk Islamnya pun masih sebelum hijrah, itu masih sembunyi-sembunyi. Terbukti saat dalam perang Badar, dulu pernah orang-orang Quraisy itu mengajak Sayyidina Abbas untuk ikut posisi Quraisy. Jadi Sayyidina Abbas disuruh untuk menjadi musuh Kanjeng Nabi. Tapi Abbas menolak, enggak lah, saya enggak mau. Tapi karena desakan dari Abu Jahal, Sayyidina Abbas pun akhirnya terpaksa mau. Makanya posisi Kanjeng Nabi yang masih di Madinah itu berdawuh kepada para sahabatnya, ya kaum muslimin, jangan kalian bunuh dua orang ini, yaitu paman saya Abbas, dan jangan kalian bunuh
Abul Bahtari bin Hisham. Dua orang itu dilarang untuk dibunuh karena mereka dalam keadaan tertekan dan terpaksa untuk mengikuti orang-orang kafir. Nah, begitulah Islamnya Sayyidina Abbas dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Namun dalam Fathul Mekah, Sayyidina Abbas masuk Islam secara terang-terangan. Bahkan juga pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau punya peranan penting. Dulu saat musim kemarau panjang, Sayyidina Umar mengajak para kaum muslimin untuk sholat istisqa atau sholat untuk meminta hujan. Namun Sayyidina Umar meminta tolong kepada Abbas, yaitu pamannya Kanjeng Nabi, sebagai perantara, dan akhirnya hujan. Karena dulu pada zaman jahiliyah, Sayyidina Abbas ini saat musim haji beliau suka memberi minum kepada orang-orang yang haji, punya peranan penting di situ. Makanya saat sholat istiqoh hujan, itu baru Sayyidina Abbas. Itu belum istrinya. Istrinya siapa? Istrinya Sayyidina Abbas adalah Ummu Fadl. Ummu Fadl yang dalam keadaan hamil pernah menemui Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi bersabda, kamu datang kemari lagi besok kalau sudah melahirkan. Dan benar, saat Ummu Fadl melahirkan, beliau langsung membawa bayinya kepada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi pun mengazani putra dari Ummu Fadl di telinga kanan sang bayi, kemudian mengikomai di telinga kiri pada bayi tersebut, karena bayi yang baru lahir seharusnya harus mendengar kata-kata yang baik. Dan juga mulut pada bayi tersebut ditetesi keringat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setelah itu bayi diserahkan kepada ibunya. Ya udah, sekarang sudah selesai, kamu pulang dan kembalilah kepada bapaknya para khalifah. Kembalilah kepada bapaknya para khalifah. Ummu Fadl pun kembali dan menceritakan tentang kejadian tersebut. Sayyidina Abbas kaget, apa ini? Kok Kanjeng Nabi bilang bahwasanya adalah saya bapaknya para khalifah? Akhirnya Sayyidina Abbas bersiap-siap untuk menemui Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kenapa kok Anda katakan bahwa saya ini adalah bapaknya para khalifah? Iya, karena keturunan kamu besok mempunyai dinasti yang besar atau kerajaan yang besar. Makanya dalam sejarah terkenal dengan dinasti Abbasiyah, karena tersebut menisbatkan kepada pamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu belum anaknya Sayyidina Abbas yang bernama Abdullah bin Abbas. Beliau adalah ahli ilmu, makanya sebutan beliau Abdullah bin Abbas adalah ulamanya umat Muhammad SAW. Cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.